المغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jadal azman wa khassa bi syahri sya'ban wa ramadan bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. Wassalatu wassalam ala awwali fatihi babil iman sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi muwala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang kita cintai, kita hormati, kita doakan kita bersama Ustaz Hujah dan segenap pengurus Masjid Rahman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan senantiasa keberkahan yang berlimpah kepada para guru-guru dan semua pengurus Masjid Rahman. Begitu juga kita yang hadir di sini, talabah dan talabul ilm, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang mampu menuntun kita sampai kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat, pertemuan kita mungkin saat ini hanya malam ini ya. Insya Allah nanti kita akan ditutup ya pengajian kita sementara karena kita akan akan sambut bulan yang kita tunggu, bulan suci Ramadan. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang Nabi kita Muhammad. Jadi kalau disebut bulan yang Nabi ini nggak main-main, kan dikatakan oleh Rasulullah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya aku, bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa disebut bulan aku? Karena di bulan Sya'ban ini turun perintah bersolawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Jadi tidak pantas kalau kita mengaku bernabi kepada Nabi Muhammad yang menjadi umat yang khairul ummah ya, sebaik-baiknya umat, dan itu berkat jasanya siapa? Jasa Nabi kita Muhammad. Kita nggak mau banyak bersolawat, khususnya di bulan Sya'ban. Banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Sya'ban. Yang penting diantaranya adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Dulu kita sahabat-sahabat Rasulullah sholatnya itu 17 bulan. 17 bulan sholatnya tidak menghadap, mengarah ke kiblat atau ke Ka'bah. Kiblatnya di mana? Ya,
kiblatnya itu di Baitul Maqdis, di Palestina. Di Palestina 17 bulan. Selama di Madinah selama 17 bulan Nabi kita Muhammad dan sahabat-sahabatnya, beliau sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah sangat berharap adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sahabat-sahabat sudah banyak yang melapor bahwasannya kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah suka meledek, suka menyindir. Mereka katakan dia itu pengikut-pengikut Muhammad, datang jauh-jauh dari Mekah, hijrah ke Madinah, sholatnya kiblatnya ikut-ikut sama kita. Nabi nggak suka, Nabi nggak suka. Karena itu kiblat sama dengan orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus bermunajat. Gak lama datang wahyu, perintah untuk memalingkan kiblat. Saat itu ya ada riwayat yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sedang sholat asar, dan itu terjadi di salah satu kalau tidak salah di rumah Ummu Salamah yang sekarang itu dijadikan masjid Qiblatain. Di mana masjid Qiblatain? Di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita bisa lihat. Kalau sekarang kita lihat kiblat pada sini, ya, ada ke Al-Faqir. Nah dulu kiblat madhabnya di sono, ya. Mana tuh? Itu barat apa mana tuh? Timur. Nah, jadi 180 derajat. Kalau kita lihat masjid Qiblatain, kiblat lama Baitul Maqdis adanya di ya berhadapan-hadapan dengan kiblat. Lalu perintah Allah dengan menyatakan dalam Al-Quran, dan nara taqalluba wajhika fis samaa'i wa lanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan nara taqalluba wajhika fis samaa'i, sungguh hai Muhammad, kami telah melihat engkau selalu menengadah wajahmu ke langit. Begitu kata Allah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan wajahmu kepada atau ke arah yang kau senang menghadapnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah, palingkanlah wajahmu itu saat sholat ke Masjidil Haram. Nah, begitulah ya kisahnya tentang perpindahan kiblat yang memang menjadi momen bersejarah. Lalu di bulan Syakban ini pula ada satu malam yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Jami' As-Saghir dan Mukhtar Al-Ahadith, disebutkan sabda dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khamsu layalin la turaddu bihinna du'a, khamsu layalin la turaddu bihinna da'wah au du'a. Ada 5 malam yang gak ditolak lagi permintaan kita. Jadi ada 5 malam mustajab. Apa itu mustajab? Malam yang kalau kita berdoa, doa kita nggak dikabul lagi, nggak ditolak lagi sama Tuhan. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat
menurut Al-Imam Baihaqi bahwasannya Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubul usbu'. Malam Jumat yang kalau kita mau isi malam tersebut dengan ibadah-ibadah, amal-amal soleh, mampu melebur dosa-dosa kita selama satu minggu. Selama satu minggu. Ini namanya berkah. Sekarang ini waktu cepat, ketemu lagi, subhanallah, malam Jumat, ketemu lagi malam Jumat, cepat. Nah, malam Jumat ini adalah malam yang diijabah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa lailatu wa awwalu lailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Jadi kita isi kemudian walailatul nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan di bulan Sya'ban. Dan yang keempat, yang kelima, atau mungkin ada juga yang mengatakan sebagian, namun di hadis yang disebutkan di dalam kitab Jami'us Shaghir dan Mukhtarul Hadis itu sama, ya, 4 kelima itu adalah Lailatul Aidain, malam takbiran Idul Adha dan malam takbiran Idul Fitri. Ini waktu-waktu yang lengah. Dan 5 malam ini, dan ada lagi ya yang menyebutkan bahwasannya malam yang tidak ditolak lagi permintaan kita adalah malam Lailatul Qadar. Imam Baihaqi meneruskan yang bahwasannya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, yang besok malam Selasa kita bakal ketemu nih, itu adalah tukaffiru dzunub sanah, mampu menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Siapa yang ngisi nih malam di Sya'ban besok, dosa-dosanya diampuni selama setahun. Dan Imam Baihaqi pun melanjutkan anna Lailatul Qadri, bahwasannya malam Lailatul Qadar tukaffiru dzunubul umur, mampu menghapus dosa-dosa kita seumur hidup. Mudah-mudahan kita bisa jumpa malam Lailatul Qadar. Amin. Kadang orang kalau memang dasarnya memang niatnya dari bulan Sya'ban, dari Ramadan, dari Rajab, ya dia ibadah terus. Sya'ban dia puasa juga, insya Allah dia bakal ketemu tuh malam Lailatul Qadar. Tapi ada orang yang dengan percaya dirinya dia ibadahnya cuman angot-angotan. Udah deh, gue nggak terawih, ntar gue mau pegat aja deh. Lailatul Qadar gue mau pegat, ya gue jidekin nih, kalau orang Betawi bilang apa jidekin ya? Adain, buat andain nih, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, dia nggak bakal ketemu tuh, nggak bakal ketemu. Ada aja. Kenapa? Itu asyra awakhir, 10 terakhir Ramadan, itu waktu-waktu yang kita tuh iman kita galau ya, jiwa kita galau. THR kapan turun, THR ya Allah, betul nggak? Iya, yang belum dibeli baju baru, waduh, mbak, mam, baju baru dong, teman-teman udah punya baju baru kan gitu. Mana selop cakep-cakep, ya elah, Masya Allah, baju cakep-cakep no, ya kan, di mall, di Kokas, ya Kokas, Kota Kasablanka,
cuma lihat doang, belanja kagak. Begitu. Subhanallah. Jadi dari sekarang kita siapin, insya Allah kita bakal ketemu malam Lailatul. Dan perlu antum ketahui, ini sih orang kalau biasa ibadah, dia nggak bakalan tergiur dengan hal-hal yang model-model begitu. Karena memang kan ini terus terang aja, udah seminggu mau Lebaran, ya ini Masjid Ar-Rahman bisa dihitung, ya orang-orang yang diikat di sini yang tanya Allahu Akbar, ya. Dan apalagi anak muda, masya Allah, mudah-mudahan antum istiqomah. Ya, nanti ya survei membuktikan. Berat itu berat, benar. Biar Habib juga belum tentu ya bisa melakukan itu, menggantiin. Ya. Allah. Orang yang dapetin malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Dia ibadah satu malam itu kualitasnya sama aja 84 tahun. Masya Allah. Dan ini hanya diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Ini permintaan Nabi Muhammad. Kenapa? Saat Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan umat beliau dengan umur ya yang terbatas. Lah Nabi Nuh umatnya panjang umurnya, lama. Nah, nabinya aja 1000 tahun kurang gocap umurnya, 1000 tahun kurang gocap. Iya 50 ya goban. 50 bayangin 950 tahun. Nah kita Allah umur umat Nabi Muhammad itu 70, 60 lewat bonus. Nah, ini Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan umatnya di dalam ya kualitas amal-amal ibadahnya dan umurnya, sehingga Allah berikan itu malam ya Lailatul Qadar. Dan malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, kemudian malam Lailatul Qadar ini adalah bursa rahmat. Bursa bukan rahmat tukang bakso ya. Bursa rahmat artinya pasaran. Allah tebarkan itu ya, bursanya, pasaran kasih sayangnya di malam-malam tersebut, khususnya besok malam nisfu Sya'ban. Antum perlu tahu, malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat penting buat kita. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban selain malam mustajab, itu malam di mana yang sangat genting. Apa ya? Genting, mengerikan, bikin deg-degan apa sih? Ya udah kurang lebih begitulah ya. Malam mengerikan, malam menegangkan. Kenapa? Di malam nisfu Sya'ban Allah tetapkan semua makhluk Allah tanpa terkecuali siapa yang bakal mati, siapa yang bakal hidup, siapa yang bakal dilahirkan, itu ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban malam diangkatnya amal-amal kita selama 1 tahun. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam laporan tahunan. Laporan tahu. Jadi saya pikir malaikat gak ada kerjaan, ngangguran, enak aja. Ini malam nisfu Sya'ban ya itu dikatakan sebagai malam lebarannya malaikat. Malam lebarannya baru dengar kan itu ya, emang kita aja yang punya lebaran. Malaikat sibuk karena itu, karena malam tersebut malam yang sangat-sangat ya menegangkan, malam yang sangat penting. Di sini ulama menganjurkan untuk mengisi malam tersebut dengan ibadah-ibadah.
Allah itu tawarkan kepada kita, siapa yang ingin minta ampun, aku akan ampuni sampai menjelang fajar. Siapa yang ingin tobat, bakal aku terima tobatnya. Siapa yang minta rezeki, siapa yang minta jodoh, bekali-kali. Bekali? Iya, itu sekali aja ya. Buat Habib nggak apa-apa ya. Bukan amin, ya. Gua doain loh. Jadi gitu ya. Masya Allah, ini malam luar biasa. Karena itu ulama kita, ya antum gak usah dengerin ya sama orang-orang yang stres, yang mengatakan ini malam nisfu Sya'ban gak ada, hadisnya hadis palsu. Mau palsu kek, mau apa kek, asal jangan duit palsu aja gua nggak doyan, betul nggak? Terserah, begitu aja. Kita sih husnudzon aja, baik sangka. Kita hidupkan malam nisfu Sya'ban, ya karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana ditetapkan dan diangkatnya amal-amal kita ya selama 1 tahun dan dilaporkannya nanti ya kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Jadi menurut Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan atau memiliki malaikat-malaikat yang sip-sipan setiap minggu, setiap hari, setiap tahun. Nah, yang pertama setiap hari itu ya di waktu ada malaikat malam, ada malaikat ya, malaikat malam dan malaikat pagi ya siang ya. Nah, bertemunya 2 malaikat ini di waktu fajar dan asar. Di waktu fajar dan asar dia ketemu tuh sip-sipan ya. Kalau dia kerja di pabrik ya ada sip-sipan ya. Pabrik juga ada ya? Ada juga ya? Iya, mudah-mudahan kerjaan itu enak dan gede. Kalau urusan duit amin gitu. Luar biasa ya. Ini perlu antum perhatiin. Jadi ada laporan harian. Kapan dilaporin? Tugas malaikat ya, malaikat malam dia akan meluncur ya, dia akan melaporkan amal-amal kita saat waktu asar. Ya datang waktu asar. Dia lihat kita lagi ngapain asar. Gosok batu. Lagi ngapain gitu, betul nggak? Asar kerja deh, dia serah terima ya. Udah udah ambil oper ya. Iya deh, malaikat malam ya. Oper serah terima, malaikat malam kelar tugas itu sampai fajar, sampai ya dari asar sampai fajar. Begitu fajar, dia naik nih malaikat malam, ya kan? Tinggalin enggak tuh? Allah tanya, malaikatku, malaikat malam nih. Apa yang kau lihat, apa yang kau tinggalkan, apa yang kau dapatkan itu hambaku saat di waktu fajar. Ya Allah, siapa yang namanya si Udin ya? Udin masih molor ya Allah. Udin masih molor. Kira-kira enak gak dilaporin lagi molor? Masya Allah. Itu ada laporannya. Begitu juga terus itu ya. Itu namanya laporan harian. Adapun laporan mingguan itu malam hari Kamis dan hari Senin. Hari Senin dan hari Kamis. Ini Nabi kita Muhammad SAW itu mendawamkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Ya, karena aku menginginkan saat aku dilaporkan amal-amalku, aku dalam keadaan puasa. Lalu ada lagi laporan tahunan, yaitu di malam nisfu Sya'ban ya.
Jadi kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kita duduk bersama-sama di Masjid Ar-Rahman, ya, antara maghrib dan isya. Nanti dipimpin oleh guru-guru kita dengan membaca Yasin. Niat pertama agar Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam taat kepada Allah. Umur panjang gak taat, percuma. Umur panjang gak sehat, ya gak enak, betul gak? Bini masih bulan, ya gak ada bulan-bulan, belum turun mesin, jaga. Masya Allah, ya digagal kalah, ya. Ya Allah, kena penyakit, kenapa? Penyakitnya, ya nggak gawat, ya cuma turun berok. Iya, berok, ya jantungan, ya, sama itu kencing manis, ya. Udah deh tepok. Tepok. Dokter bilang, ya, Pak Kusworo, iya, Pak Kusworo, makannya nggak boleh yang boten-boten. Pak Kusworo makannya itu harus pakai bubur, gak boleh pakai garam. Wah, Masya Allah, ayam gak boleh, ya, bolehnya makan nama itu doang. Apa tempe yang gak ada rasanya, sama tahu gak ada rasanya. Udah gitu dipesenin lagi sama dokter, Pak Kusworo gak boleh, bapak ini sudah warning, ya, sudah tidak boleh bergaul dengan istri bapak. Loh, waduh, masih pengantin baru, penyakitnya udah kayak begitu, ya nggak apa-apa yang lain, asal nggak boleh, asal boleh bergaul Pak Dokter, nggak boleh, ya ntar jantungnya copot, ya, kiamat subro, kiamat. Udah mau ngapain, duit banyak, betul gak ya? Iya, gini cakep gak bisa dicolek-colek, ya. Membawa iman Islam percuma. Ente ganteng gak ditanya sama Mengkar Nakir, ditanya gak? Cantik, oh itu cantik, oh paling cantik. Malaikat Mengkar Nakir gak tanya lu cantik, betul gak? Gak tanya ilmu lu tinggi, gak kenal itu yang namanya gelar MBA kayak apa kayak enggak, ya. Mau profesor gak ada urusan, gak ada urusan. Nah, jadi mau pangkat harta gak ada urusan. Yang penting nikmat yang paling besar kalau kita bisa mati dalam keadaan husnul. Nah itu dah. Ya jangan minta yang aneh-aneh. Ya. Itu tiga, itu niat memang yang sudah memang kita perlukan, manfaat dunia dan akhirat. Al-Fakir ingin, ya, mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada kaum wanita, ya, khususnya yang suka hadir ngaji di sini. Hitungan hari kita akan menjelang bulan puasa, ya, bulan suci Ramadan. Ya, sebetulnya lagi pengen sedikit bahas ini, jam berapa sih makanya nggak kelihatan ya. Ya, jadi karena ini malam-malam, ya, anggaplah malam penutupan. Jadi Al-Fakir pengen ada long time, ya. Apa ya? Short time, itu jangan ngeras, ada short time, kan bener ya? Emang ada yang gitu aja lah. Iya, tapi pikirin nih, ya, gampang nih ikhlas ya, enggak, ya. Enggak, jadi gitu, udah dong, ya. Oh aneh sekarang kalau di ini nih ngajar di Masjid Ar-Rahman nggak pernah bisa serius. Soalnya karena dia orang surga semua. Amin. Tapi kalau ada di Masjid Al-Ma'mun, ada aja bikin aneh nyolot. Jadi kalau anda dengar di live streaming itu ada lagi orang ceramahnya ngajarin motor-motor itu anda lagi gendak dia. Ada yang anda sebelin. Tapi kadang-kadang dengan begitu mungkin keluar ilmunya kan. Jadi ya Al-Fakir ingin mengingatkan khususnya kepada kaum wanita
Ya, kalau kita punya saudara, istri, ya saudara perempuan, ibu, ingatkanlah mereka, karena sebentar lagi akan kita jelang bulan suci Ramadan. Yang masih punya hutang puasa, hendaknya jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Jadi bayarlah qada Ramadan puasa, ya, karena umur kita nggak tahu. Umur kita jangan pede, ya mudah-mudahan umur kita panjang, kan begitu. Kenapa? Kebanyakan ini kan perempuan, ya, yang punya kekurangan, tidak bisa berpuasa sebulan penuh. Karena itu diwajibkan qada bagi wanita yang haid dan nifas. Qada kalau sholat nggak wajib qada, nggak wajib qada, karena kalau sholat di qada, ya bilangannya terlalu banyak, ya terlalu banyak gitu. Ya. Kemudian ini, jadi kalau ditunda-tunda selama umpamanya kalau masih setahun, nah, waktunya masih luas, masih luas, masih panjang, ya boleh ditunda-tunda, enggak berdosa. Tapi kalau waktunya sudah mepet, masih ditunda juga sampai ketemu bulan Ramadan tahun berikutnya, artinya tahun ini udah nggak bisa, tahun besok dia berdosa. Ya, orang tersebut berdosa. Ini buat laki dan buat perempuan, gitu. Begitu. Dia berdosa. Dan kalau sudah demikian, ya, dan ini bukan saja wajib qada, ya, itu juga wajib bayar, ya, mod, ya, bayar mod, ya, fidyah atau mod, ya, berapa ukurannya itu. Kalau kurang lebih sekitar 1 kilo atau 6,4 on, ya, 6,4 on, ya. Ya pokoknya kalau kita tanya dah, ya kurang lebih segitu. Ditunda lagi, ya buat besok ketemu lagi, ya itu hitungannya berapa hari itu? Ya 1 hari 1 mut, 1 hari 1 mut, kan lumayan. Karena itu masih ada kita beberapa hari, hendaknya bayarlah qada kita, ya begitu, ya. Kemudian yang paling penting, kita berpuasa ini kita harus mengerti tata caranya, ilmunya. Ya, puasa itu punya aturan, punya cara, punya hukum yang ditetapkan, ya, di dalam agama kita atau syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib puasa. Kemudian, ya kita sedikit, ya, baca tentang puasa, ya. Karena apa? Faman ya'mal bi ilmihi, siapa orang yang beribadah tanpa ilmu, ya amaluhu mardudatun la tuqbal, dia amal ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya secara singkat, ya, syurut sihhat shaum, syarat sahnya berpuasa. Siapa itu yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama, al-Islam, orang Islam. Nggak wajib orang kafir puasa, nggak diterima, ya, nggak dapat pahala, ya. Lamor juga, ya. Kami kelupaan sih di mobil yang itu, kacamata yang terang, ya. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar,
falawir tadda lahbatan wahidatan batala shaumuhu. Ingat, yang pertama orang Islam. Anak kecil boleh, ya. Boleh walaupun dia belum wajib, ya, belum balik, enggak apa-apa, boleh agar dia membiasakan, ya. Terbiasa. Terus niatnya kan wajib niat, ya. Niat wajib. Nah, sekarang singkat aja deh. Ya, Al-Fakir menghimbau kepada antum agar antum mendalami, ya. Besok kita mau puasa, kalau masih kurang juga tanya, ya. Karena kalau dulu Al-Fakir masih pesantren, walaupun tidak ada pengajian, tapi malamnya itu kita ngaji fikih khusus bab puasa, ya, puasa zakat. Ya, jadi syaratnya itu orang Islam. Artinya dia muslim, jami'an nahar. Dari mulai fajar sampai, ya, maghrib, dia harus jadi orang Islam. Kalau dia keluar dari Islam, batal puasanya. Muslim, kalau murtad sejam, terus muslim sejam, gimana? Disik kalangan aneh aja deh. Ya, kemplang tuh. Lecek gua, ada betul lah. Itu leceknya tuh. Ada orang gitu dulu, ada suruh. Itu kadang-kadang dia setahun, kadang-kadang berapa tahun muslim. Ada pejabat dulu, ya. Pejabat dulu, mantan menteri tenaga kerja, ya. Inisialnya SD, ya. Berarti nggak tahu kali ya, di era Soeharto, ya. Begitu. Sudomo, muslim, kita masuk Islam, kita muslim lagi. Masya Allah, tuh malaikat juga pengen gede. Lu mati kayak bulan kayak mati. Gue tungguin nih, ya. Jadi kalau dia murtad, ya sepanjang hari batal puasanya. Kemudian al-agel, syarat orang berpuasa itu orang yang agel, artinya keluar dari agel itu orang, ya, orang yang, ya, dijelaskan. Fayustaratu an yakuna agilan, mumayyizan jami'an nahar, falau junna walau lahwatan wahidatan batala shaumuhu. Dijelaskan bahwasannya keluar daripada seorang yang agil, yang berakal, maksudnya yang berakal. Lawanannya orang yang berakal, orangnya berakal, ya. Lama bener sih. Iya, ini kan ada guru bahasa, ya. Masya Allah, ya. Keluar dari berakal namanya orang yang tidak berakal. Kalau junnah, ya, artinya jikalau orang tersebut gila, junnah, ya, gila, walau lahbatan wahidah, walaupun sebentar gilanya sebentar, batal puasanya. Nah, berbeda di sini. Ini khusus orang yang gila, ya, khusus orang yang gila. Ya, batal puasanya walaupun sebentar, tapi murtad enggak. Dan murtad, ya, di sini juga tidak disebutkan murtad itu wajib qadha, enggak disebutin, ya. Nah, di sini disebutkan dan orang yang gila dia tidak berdosa. Ya, tidak ya, karena sebab-sebab yang memang tidak menyebabkan dia berdosa dalam hal kegilaannya. Wala qadha alaih, dan dia nggak wajib qadha. Wa amal irma'u wa sukru fa sayati tafsiruhu fi mubtilat as-shaum. Adapun orang yang pingsan dan orang yang mabuk,
Ya, di sini disebutin ya, nanti tafsir artinya secara terperinci ada lagi tuh. Ya, cuman aku lagi jelaskan bahwasannya orang yang pingsan, dia pingsan mungkin kaget kali ya, ya apa namanya, dari mulai fajar dia nggak makan sampai asar, ya. Karena puasa lagi puasa bisa makan ya. Nah, dia nggak kuat, dia jalan panas-panas ya, ataupun dari mulai fajar dia sampai, kalau dia pingsannya sepanjang hari batal puasanya, dan begitu juga orang yang mabuk, dia mabuk kan gak harus dia minum dengan sengaja, ya kan, mungkin mabuk karena makanan, dia karena dicekokin, kan begitu. Ya secara singkat aja. Kemudian yang ketiga, an-naqa minal haid wan nifas. Orang yang berpuasa wajib dia suci dari haid dan nifas. Nggak boleh perempuan haram begitu lagi puasa zuhur mencret mati. Bukan maksudnya keluar ya, gitu. Ya maklum akhir zaman betul. Aneh kan lain yang lain, iya. Aneh nggak sama kayak Munzir, betul nggak? Iya, udah diam aja deh, betul nggak? Yang penting lo paham, betul nggak? Namanya kepala pasar, betul. Tapi juga manusia, betul nggak? Nggak boleh begitu. Gak boleh diterusin puasa, tapi sunnah imsak. Orang perempuan yang haid ataupun dia nifas ataupun wiladah ngelahirin saat dia lagi sedang berpuasa, puasa ini ya dia wajib ya kan batalin puasanya. Batalin, tapi dia jangan makan, jangan makan depan orang ya. Itu menghormati orang yang sedang yang mentang-mentang lagi head ya, lagi apa namanya wilada terus ya, lebay. Ya. Kalau habat fi akhir lahzah min nahar batal shaum. Ya. Kalau si wanita itu ya dia keluar haid ya darah, walaupun sedikit dia tahu nih aneh udah waktunya datang bulan ya, batal puasanya ya, tapi disunahkan untuk imsak ya, imsak artinya jangan makan, jangan minum. Dia asyik gue batal ya. Ada nggak begitu? Enggak, yang di sini sih enggak. Ada yang tanya, boleh nggak minum obat penahan ya? Ya ini kan arti tanya memain gitu. Begitu boleh ya. Nahan apa namanya obat buat apa menunda ya, susah banget ya, menunda kedatangan datang bulan. Iya kan, kedatangan ya head ya, menstruasi boleh asal tidak membahayakan dirinya ya. Kemudian juga al-ilmu bi qaulil waqt qabla nisab, dia harus tahu ya, kapan waktunya itu ya dia berpuasa. Jangan dia berpuasa tahu-taunya udah ditetapin besok satu Syawal. Ini orang yang berpuasa lo sakti. Begitu ya. Jadi kita ikutin aja deh ya, pemerintah, kita selamat ya. Kemudian masalah rukun ini jam berapa nih? Kepala mulai ini
ke itu kebablasan ya. Ini yang pertama ya kan, arkanus shaum. Ini biar antum paham dan ajarkan anak-anak kita, istri kita, saudara kita. Rukun puasa, rukun ini tiang, nggak bisa kita sah dan tidaknya ini tergantung dari tiangnya ini ya, dari rukunnya. Jadi puasa itu ya punya rukun, nggak sembarangan ya. Kalau salah satu rukunnya nggak dilaksanakan, nggak sah puasanya. Apa itu? Yang pertama niat. Jadi iseng-iseng ente nggak puasa, ente puasa wajib kayak puasa sunnah pakai niat, nggak sah ya. Karena yang namanya niat itu ya membedakan ya, mufariqu anil adah wal ibadah. Niat itu adalah pembeda antara kebiasaan ya dengan ibadah. Antum mandi nggak pakai niat, nggak ada apa-apanya udah, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada pahala. Tapi antum niat mandi untuk sholat Jumat, beda kan? Beda. Kenapa? Untuk ibadah sholat Jumat. Begitu. Jadi harus pertama niat. Ya, nah di sini sebutnya sawa'un kana fardhan am naflan. Ya, karena pondasinya itu tergantung niat. Jadi wajibun niat di kuliah. Wajib orang yang berpuasa bulan suci Ramadan niat setiap hari satu niat. Oh, karena menurut Imam Syafi'i ya, mazhab kita dibutuhkan setiap hari satu kali niat. Karena niat puasa Ramadan adalah ya mustaqillah, tersendiri. Tersendiri. Jadi nggak sah. Siapa orang lupa niat puasa Ramadan, dia wajib qadha. Begitu. Karena itu Al-Bagir menyarankan kepada kita semua, saat kita masuk hari pertama Ramadan, kita berniat ya, niat memakai niat madhab Imam Malik. Gimana niatnya? Ya, aku niat ya berpuasa 1 bulan penuh, 1 bulan lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa Ramadan. Sebutin itu puasa Ramadannya. Gitu. Jadi apabila kita lupa salah satu daripada 1 hari bulan Ramadan, kita gak niat, kita udah sah menurut mazhab Imam Malik. Masya Allah. Ini perbedaan antara mazhab ya, ikhtilaf perbedaan antara imam dengan imam ini bawa rahmat ya, nguntungin juga buat kita, betul nggak? Untungnya. Tapi tetap harus niat dulu dari pertamanya. Dari awal Ramadan kita niat ya, nawaitu sahra Ramadan kullahu lillahi ta'ala. Begitu. Kayak bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Kemudian apa lagi? Ya, niat puasa. Dan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah itu berbeda. Artinya, ini kadang-kadang yang sering terjadi gitu. Artinya berbeda ya, bagi jelasin dulu. Berbeda kalau niat puasa wajib itu dimulai, boleh kita ya, tapi itu niat. Ya, kita niat dari malam hari boleh, nggak apa-apa ya, tapi dimulai ya pada saat ya sebelum fajar ya. Begitu masuk kemudian sampai kapan ya? Ya dari mulai ghurub syams ya. Puasa wajib dari mulai kita buka puasa maghrib udah boleh niat buat besok puasa lagi ya. Buat besok puasa sampai ya tulu'il fajar,
sampai azan subuh, ya itu udah selesai. Adapun niat puasa sunnah menjelang maghrib, ya ba'da ghurubi syams, ya ila zawalil syams, sampai niat puasa sunnah dimulai setelah terbenamnya matahari atau setelah kita berbuka puasa, baik puasa sunnah, sampai waktu sebelum zuhur, ya sebelum zuhur atau pas istiwa, ya jelas. Jadi kalau ada yang lupa niat, ada yang lupa niat puasa sunnah, tahu-taunya apa? Bangun udah jam 10 pagi, boleh terusin puasanya terusin, sah, puasanya sah. Ada keadaan atau ada gambaran yang membolehkan seseorang yang sah puasa sunnahnya niatnya setelah zuhur. Kapan itu? Kalau dia biasa puasa Senin Kemis, puasa Senin dia lupa, dia ingat tahu-tahunya udah habis zuhur, tahu-tahunya sudah habis zuhur, dia baru niat, sah puasanya. Begitu. Ini ngomong begini aja lama, ya. Lama. Cuma ada kesian, ya. Jangan sampai kita ini nggak tahu sama sekali perkara niat puasa, begitu. Makanya kalau yang emang nanti ingin nambah, ya kan, insya Allah malam Selasa di Majelis Nurul Bashar tempat Al-Fagir, ya kita nggak akan tutup, kita akan bahas itu puasa, ya sampai tuntas, ya sebelum insya Allah Aneh di umroh. Amin Allah. Amin. Doain. Tenang aja, ngajak ini dalam mimpi. Udah Aneh kan mau umroh kan ada doain tuh. Iya biar anak puluhan semuanya bisa pergi haji. Amin. Ya itu berkali-kali, ya. Itu. Lagi tuh. Dan puasa, niat puasa wajib disebutin sebab puasanya. Nawaitu soma gadin an adai fardhi syahri Ramadan ini mesti disebutin. Ramadan ini mesti disebutin. Kalau puasa sunnah nggak perlu, kecuali puasa yang memang ada bulan-bulan atau hari-hari tertentu, ya seperti Arafah, seperti Muharram, sebutin, ya. Nah, yang kedua, orang yang berpuasa harus tarku mufattirin, ninggalin hal-hal yang membatalkan puasa. Yang paling penting bukan memandang sesuatu, ya memang melawan jenis dengan syahwat, kemudian keluar air maninya. Ini sebabnya dia pakai syahwat, batal puasanya, sengaja. Kita tahu, ya kan? Iseng-iseng dia buka tuh internet tuh, ya kan? Situs-situs, ya siluman. Begitu. Akhirnya keluar deh. Nah, kalau keluarnya mani batal. Kalau keluarnya mani batal.